Oke, langsung aja kita mulai. Sesuai dengan janji, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi akun Gmail kita yang tiba-tiba lockout sendiri. Mungkin bisa lupa password, bisa banyak kasus ya. Pasti teman-teman pernah ada nih yang mengalaminya. Oke, di sini kita bukan mengajari ya, tapi kita berbagi guys, karena ini bahaya banget. Oke, langsung aja dengan narasumber kita, Bakri Tanjung Channel. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bakri Tanjung Channel. Ini sahabat Senopati Center nih. Waduh. Gimana Sensei? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke guys, seperti yang udah kita spill dikit ya. Nah, sekarang kita mau membahas seputar Gmail. Nah, ini langsung, ini based on the true story ya, Sensei ya, berdasarkan kisah. Nah, jadi pasti mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami tiba-tiba Gmailnya logout sendiri ya kan. Nah, YouTube-nya kena hack lah, lupa password lah. Nah sekarang kita langsung ada narasumber. Tepatnya bukan narasumber kali Sensei ya, Pelakunya. Jangan. Kalau pelaku kesannya negatif dong. Negatif, apa tuh istilah itu Sensei? Istilahnya apa ya? Korban lah, korban. Jangan korban. Pelaku, korbannya. Korban. Lebih tepatnya korban sih. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat nih, kalau teman-teman lagi lihat video ini, coba teman-teman lihat di channelnya di Bakri Tanjung Channel ya, Sensei ya. Itu dari konten pendidikan ya kan, seperti biasa. Tahu-tahu tiba-tiba ada konten games pertama ya, Sensei ya. Ya, betul. Nah, itu jelas banget guys, jelas banget itu bukan Sensei yang buat ya. Kalau yang subscribernya Sensei itu pasti tahu tuh Sensei ya. Ini nggak Sensei banget ini, gitu, ya kan? Betul nggak Sensei? Betul sekali. Oke, coba langsung aja guys, langsung aja kita dengar cerita Sensei ini. Gimana awalnya Sensei? Silakan Sensei. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakri Tanjung Channel. Jadi saya cerita sedikit membangun channel ini dari awal pandemi atau awal 2020 ya kan. Pandemi itu kan 2019. Jadi saya bikin channel ini awal 2020. Jadi berjuang teman-teman dari nol. Ini perjalanan saya diikuti banget oleh Lausi Senopati Center ini ya. Karena dia tahu banget awal muasal saya bikin channel. Terus kita ya belajarlah ya jatuh bangun membangun channel ini untuk mendapatkan syarat jadi mitra itu luar biasa lah perjuangannya. Ada pahit, ada manis, ada jalan lurus, jalan bengkok, jalan berliku-liku sudah dilewati semua. Jalan belibet ya. Nah akhirnya kita diketemukan dengan seorang guru juga ya, Ardhiko Ramos itu ya, itu termasuk salah satu guru kita ya dalam menaikkan channel ini. Dan alhasil 2022 saya dimonet itu ya kan awalnya begitu bangun channel setelah 1000 subscribe ternyata harus ngejar jam tayang lagi 4000 ya kan saat itu ya. Akhirnya tercapai, terus udah ngebayangin dapat dolar segala macam gitu ya kan. Alhamdulillah liku-liku itu sudah kita jalani semua. Nah bangga dong ya punya channel yang menghasilkan gitu kan. Nah kebayang nggak teman-teman, channel yang dibangun 2022, 2020, 2024, tepatnya bulan April tanggal 25, saya dibuat panas dingin ya, copot jantung, mau copot tuh jantung ya kan. Kenapa?
tanggal 25 jam 12 siang tiba-tiba channel saya ini nggak bisa dibuka, ya kan? Terlog out sendiri, ya. Jadi kesannya itu ketika saya login itu pesan yang muncul itu sesi Anda udah habis gitu kan. Nah, kita kan langsung deg-degan ya, ada apa nih kok sesi Anda sudah habis. Terus ketika kita masuk ke apa namanya? Ketika kita masuk ke profil kita itu yang muncul itu adalah bukan itu lagi, yang muncul itu apa namanya ya, bukan channel kita, tetapi yang muncul itu bukan channel kita, tapi yang muncul adalah uh, log out ya. Kalau ini kan muncul wajah kita ya kan. Nah, kan muncul wajah kita. Tapi kalau yang saat itu ini nggak muncul. Ini nggak muncul ya, ini nggak muncul. Ini muncul tapi terlog out gitu, teman-teman ya. Oke, Sensei ya. Ya. Nah, ini salah satu hasilnya saya perlihatkan ya. Ini hasilnya teman-teman. Hasilnya dari perjuangan saya untuk merebut kembali channel saya itu. Ini hasilnya kalau teman-teman pengen tahu ya, ini hasilnya. Teguran pedoman komunitas. Jadi 1 dari 3 teguran pedoman komunitas akhirnya saya dapatkan ya. Konten Anda telah dihapus karena melanggar pedoman komunitas. Jadi saya itu tiba-tiba masuk di channel saya game ya, konten games. Tidak banyak yang saya dapatkan waktu itu, saya panik, jadi banyak yang tidak saya screenshot. Tapi ada beberapa yang saya screenshot seperti ini teman-teman ya. Nih. Nah, ini kan ini channel saya ya kan, ini channel saya. Ini channel saya semuanya kan tentang informasi P3K, kemudian PNS, ASN ya kan. Kemudian beberapa film dokumenter. Ini channel asli saya kan bukan begitu. Channel asli saya kayak gini nih teman-teman ya. Channel saya itu isinya adalah terkait dengan berita seperti ini ya. Ini kontennya saya perlihatkan teman-teman ya. Ini oke. Nah, ini kan beritanya tentang ini honorer ya kan? P3K, P3K. Loh kok tiba-tiba ada yang tadi kayak gini. Nah, ya kan? Ada apa nih? No rest for apa gitu kan? For trinit skin. Ya, Ini aku sempat lihat nih Sensei nih. Wah, ini kayaknya ini sejak kapan sih suka main games aku gitu. iya. Suka Jadi main game. ya saya nggak pernah bikin konten games. Saya juga nggak hobi main game gitu kan. Yang aku Nah, tahu kalau kita teman-teman kita Wahyu kreator itu. iya Wahyu, ya bocah itu. Sekarang udah kelas 3, berapa sih dia? Waktu itu dia kelas 3 SMP ya. Iya, Nah, saya lihat itu ya. Kira-kira iya. katanya. Nah, sementara saya kaget banget. Ini kok saya nggak pernah bikin ini, kok ada konten ini gitu kan. Dan nanya-nanya lah ya, nanya ke semua orang gimana nih caranya ya kan. Nah, akhirnya nanya ke beberapa teman yang punya pengalaman lah gitu kan. Ngumpul lah kita di KY itu kan, di KY itu di Cianjur ya, di Cianjur ya, di Cianjur sambil takziah ya, salah satu iya teman-teman ya, salah satu dari teman kami ya, komunitas YouTuber KY itu meninggal dunia ya teman-teman ya. Nama channelnya Ketua 8. ya Dasep Channel ya, ketua KY 8. Nah, akhirnya ngumpul di situ, ada ide ya kan, melaporkan ke help center atau ke pusat bantuan Google. Nah, itu juga saya lakukan. Nah, dapat nih jawaban teman-teman ya, dapat jawaban. Cuma kata saya sih udah termasuk terlambat ya. Jadi setelah saya bisa merebut channel saya kembali, itu saya dapat email dari Google. Nah, bunyi emailnya kayak gini ya. Bunyi emailnya kayak gini, bunyi emailnya. Nah, ini nih ya. Judulnya tindak lanjut setelah insiden keamanan baru-baru ini. Nah, ini
adalah jawaban dari help center atau pusat bantuan Google ya. Kami siap Berarti membantu. Kami siap support Google. membantu. Ya, kami siap membantu menjaga keamanan akun Anda. Nah, ini kan email pemulihan ya. Nah, Anda baru-baru ini menyatakan bahwa ada orang lain mungkin telah menggunakan akun Google Anda. Dan Anda mulai meninjau langkah-langkah keamanan. Direkomendasikan. Jika langkah-langkah tersebut belum selesai, kembali dan selesaikan. Nah, di sini ada nih langkah-langkah keamanan. Nah, ini ya dari myakungoogle.com secure an account gitu ya. Nah, jadi sebenarnya jujur ya, tadinya ketika akun saya dihack itu banyak banget ya, banyak banget di sini nih. Kayak rekomend apa? Kayak dari Google ya. Dari Google itu banyak banget ya, banyak banget eh, email masuk lah ya. Minta memberikan 6 nomor rahasia gitu ya. 6 nomor rahasia banyak banget lah pokoknya. Sehingga saya hapus-hapusin semua karena penuh ya. Saya hapus-hapusin semua nih di sini nih. Banyak banget lah pokoknya ya. Informasi dari Google ya, Google Chrome, Google apa gitu kan, banyak banget di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, awalnya saya diganggu dengan Google Payment kayak gini nih, banyak banget ya, Google Ads segala macam gitu ya. Nah, ya, tuh seperti ini ya. Nah, akhirnya saya coba berkali-kali ya. Nah, makanya di sini nih terlihat nih teman-teman, teguran itu tanggal 25 April, persis ketika saya nggak bisa masuk itu. Nah, ketika saya nggak bisa masuk, tanggal 25 April, ini nih, akhirnya saya dihukum nih teman-teman ya, berakhir pada tanggal 24 Juli nanti. 24 Juli, ya, gitu. Jadi, bagaimana cara mengembalikan channel itu supaya bisa direbut kembali? Nah, saya gini teman-teman ya, saya takut logout nih ya. Kalau saya logout, takutnya nggak bisa login lagi. Yang jelas ketika saya login lagi, diminta semacam apa ya, semacam cara masuk. Jadi ada, atau gimana ya, saya coba logout dulu kah? Mungkin kalau Kalau saya, ragu, kalau saya coba logout lagi, saya takut nggak bisa masuk lagi. kalau ragu nggak usah ya, guys ya, teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Artinya ketika channel kita diambil alih oleh orang lain, benar kata teman-teman itu masuk ke email pemulihan. Nah, anehnya email pemulihan saya itu juga diambil sama orang itu. Jadi saya kan email pemulihan saya ini nih akun kedua ya. Email pemulihan saya adalah akun kedua ya, ini. Nah, ini email pemulihan saya. Nah, ketika saya masuk ke email pemulihan saya ini, nggak bisa juga dibuka ya. Apapun email nggak ada yang masuk ke sini satupun. Ya. Email notifikasi lah, email inilah, nggak ada satupun yang masuk. Ya, ini kan udah kosong nih, udah saya kosongin ya. Udah saya kosongin karena banyak banget yang masuk seperti tadi itu ya. Ah, ya. Jadi ini saya kosongin karena banyak banget email-email nggak jelas masuk ya kan. Nah, ini spam ada lagi nih apa nih isinya. Ya kayak gitulah ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman mulai dari sekarang harus punya email pemulihan. Ya. Email pemulihan ya. Email pemulihan. Jadi strategi 2 langkah ya. Strategi 2 langkah ya. Email pemulihannya harus standby karena apapun kegiatan kita, dia langsung notif ke email pemulihan. Jadi di email pemulihan itu masuk segala aktivitas kita di email utama. Berarti diverifikasi 2 langkah itu, Sensei. Ya, verifikasi 2 langkah. Jadi jika ada gerak-gerik yang mencurigakan, dia akan muncul email bunyinya adalah ada orang yang mencurigakan mau mencoba masuk ke akun Anda, gitu tulisannya.
Oke, oke, oke. Itu. Dan jangan lupa teman-teman kaitkan nomor HP, ya nomor HP. Salah satu nomor HP kita yang aktif itu harus dikaitkan karena setiap kita masuk baru dia akan minta, dia akan nanya eh, verifikasi 2 langkah ke nomor HP. Betul, Bias- betul, betul. Biasanya akan minta nomor ya, nomor 2 digit nomor yang harus kita pencet, yang harus kita pencet di HP. Seperti itu. Seolah-olah sepele ya, Sensei ya, tapi vital gitu ya. Oh iya, wah itu saya udah merasa dunia saya kiamat itu, dunia per-YouTubean saya merasa kiamat. Ada juga tuh yang almarhum ketua K8 sahabat kita itu kan pernah tuh ke channelnya ya, dia lupa dia kasusnya tuh dia lupa nomor handphonenya malah. Nah Waduh, itu juga itu tuh kasusnya hampir mirip. Berarti berarti seharusnya lebih, berarti lebih parah lagi ya. iya. Oke, luar biasa. Mungkin teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ini bisa kita kita saling berbagi lah Sensei ya. Mungkin Ya, nanti bisa dicantumin juga nih di kolom komentar gitu kan. Pernah nggak ngalami yang kayak ini nih, kayak kita ini ya kan? Nah, gitu. Kira-kira Sensei selain itu um, waktu ada video games itu notifikasinya masuk nggak Sensei? Notifikasi waktu ke video emailnya game, masuk? waktu video game itu karena email saya udah nggak bisa saya intip sama sekali, itu nggak ada. Kan email utamanya itu nggak bisa kita login sama sekali. Oh iya ya, iya iya ya, benar-benar. Nah, nah setelah kebuka eh, banyak banget tuh peringatan dari YouTube. Peringatan dari YouTube sayangnya udah saya hapus karena peringatan itu saya aja ngelihatnya ngeri gitu kan. Karena seseorang mencoba masuk ke akun Anda, seseorang merubah password Anda, Hmm. seseorang seseorang merubah nomor HP, nomor HP verifikasi 2 langkah. Jadi nomor HP pun dirubah sama dia, sama orang itu. Dan itu Wah. orang asing, bukan orang Indonesia. Tahunya orang asing dari mana Sensei? Karena lokasinya di Amerika dia. Oh ada ya, lokasinya ada ya. Ya, Oh, lokasi oh lokasi dari nomornya itu, nomor pengganti, nomor HP-nya itu. satu nomor pengganti, yang kedua di situ kan tercantum dari mana mereka login, dari mana mereka login itu ada lokasinya. Tapi itu udah ini loh, udah kejahatan ini ya, udah cybercrime gitu ya. Pidana itu Ya, seharusnya. seperti yang dibilang sama Bang Jimmy 70 TV itu sebenarnya kalau mau dilaporkan ya udah termasuk pelanggaran ITE. Cuman Betul. karena pelakunya orang asing ya kita repot juga lah kalau kita laporkan, ya kan? Yang penting sekarang channelnya udah balik ya. Ya, jadi channelnya sudah kembali. Cuma ya sayang sekali segala bukti yang email saya dimasukin orang lain itu udah saya hapus kemarin tuh karena kan saya bingung untuk ini notifnya yang mana nih supaya clear semua, jadi saya hapus supaya Betul. clear semua. Maksudnya kalau masih ada saya kan bingung kalau ada notif baru. Takutnya notif yang saya buka ini ternyata notif orang itu kan takut saya, Iya ya kan? benar-benar. Itu, itu. Nah akhirnya saya Oke. clearkan semua, saya clearkan semua ya. Kemudian semua orang-orang yang terkait dengan akun saya juga itu saya hapus-hapusin semua gitu. Nah, Itu. jadi sahabat-sahabat semua nih, ya kan? Nah, pasti pernah ada yang ngalamin kayak gini. Nah, ini salah satu solusinya ya, Sensei ya. Nah, berarti ke support Google yang pasti ya, Sensei ya, ke help centernya ya. Betul. Jadi saya ngetiknya di sini nih waktu itu kan saya masuk ke channel ini ya.
Waktu itu saya masuknya ke gitu ya, mana ini nih, kalau nggak salah di sini ya, kirim masukan. Di sini nih guys, kirim masukan ini nih. Nah, kirim masukan. Jadi dia minta screenshot ya. Nah di sini nih, di sini. Oh, dia minta screenshot juga, Sensei. Ya, dia minta screenshot. Akhirnya saya dengan segala kemampuan saya tulislah ya bahasa-bahasa. Saya bilang kalau nggak salah saya kirimlah semuanya ya di YouTube-nya Google, di YouTube-nya Google, kemudian di eh, pokoknya di Twitter yang bisa inilah, yang bisa dihubungin lah ya, yang bisa dihubungin itu semuanya saya kirim ya, saya kirim beritanya. Kalau nggak salah saya itu saya kirim, pokoknya segala kemampuan yang ada kaitannya dengan Google itu saya kirimin ya. Di Pasti sini masih teman-teman ada nggak? saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ngirimnya tuh. Pasti ada yang nanya tuh, Sensei. Saya ngirimnya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya, tuh Ya, guys. pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris, saya kirim. Kalau nggak pede sama bahasa Inggrisnya pakai Google Translate aja, Sensei ya. Oh ya, waktu itu kita gunakan fasilitas Google Translate dong. Iya, jadi di sini kalau nggak salah saya ngetiknya itu eh, bener nih. Ini kok nggak bisa ya? Pokoknya waktu itu saya ngetiknya, nah ini nih ya kan. Nah ini saya ngetik di sini. eh, Caranya gini, saya klik ini dulu. Terus ada postingannya ya, postingannya kalau nggak salah postingannya itu saya ini. Jadi saya ceritakan lah ya, saya ceritakan sehingga eh, Google itu pokoknya segala akun yang ada Berhubungan dengan kaitannya ya, hmm, yang berhubungan dengan YouTube itu saya ini semua, saya kirim semualah gitu ya. Saya kirim semua eh, keluhan-keluhan saya itu pertama di Google Help Center itu ya. Ke Google Help Center, kemudian di situ kalau nggak salah saya tulisin di Google-nya ya, ya pusat waktu itu saya nulisnya pusat bantuan Google. Nah ini seperti ini. Nah ini ya. oh, ini guys. Ya, nah di sini nah ini nih, nah benar, saya masuk ke sini, Dia nih. saya tulis keluhan saya. Saya tulis keluhan saya terkait dengan masalah yang saya alami. Saya tulis di sini nih. Jadi ini teman-teman segala keluhan kita yang kita alami ini bisa kita cantumkan di sini, ya, kan? Waktu itu saya nulis panjang ya, panjang kalimatnya. Curhat. Eh, Curhat lah. Intinya saya nulis termasuk, coba ini masih ada nggak? Kalau nggak salah, saya masuk ke Instagramnya Google juga. Jadi segala segala kemungkinan harus dicoba tuh. Pokoknya segala akun media sosialnya YouTube saya masuk semua, semuanya saya masuk. Tujuannya apa? Supaya channel saya ini kan kita kan sayang dengan channel kita kan. Tuh, kita ngebangun dari awal kan. Kita bangun dari awal, terus tiba-tiba kok nggak bisa gitu kan. Nah ini kenapa lagi nih? Biasanya langsung masuk nih. Iya, benar nih. Biasanya langsung masuk kok. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi gitu. Nggak tahu lah ini apa nih. Biasanya langsung masuk tuh ya. Tanpa login-login lagi. Kenapa sekarang masa direbut lagi sama sama orang asing? Jadi bang, password itu sensitif guys. Jadi Iya, kan kalau ini password memang benar-benar orang yang kita percaya gitu. ya betul ya. Oke. Nah, jadi intinya seperti itulah ya. Intinya hati-hati dengan password, hati-hati dengan
akun kita ya. Jadi kalau bisa mah memang kalau kita daya ingatnya kuat, alangkah baiknya setiap kita selesai posting, setiap selesai apa gitu kan, logout itu cara yang paling aman. Itu cara yang paling aman ya Sensei. Kalau perlu memang kita punya catatan ya, pakai manual juga tuh buat password kita. Dan Hmm. verifikasi dua langkah itu penting ya Sensei ya, verifikasi dua Ya, langkah. Itu jangan dilupain guys ya. ya, Nah, setelah verifikasi dua langkah, ya alangkah bagus sih kita buat manual juga lah buat password kita gitu ya kan. Kan ada juga nih Sensei teman-teman yang lupa password gitu ya kan. Nah, iya. yang paling benar sih sebetulnya kita ganti password berkala kali Sensei ya. Kalau supaya aman itu, saya kan semenjak saya punya akun, belum pernah saya ganti password. Nah, ini salah satu kelemahan ya, teman-teman. Bukan Jadi, kelemahan, Sensei, emang kebanyakan kita begitu Sensei. Aku akuin tuh. Kadang-kadang kita kan malas menghafal nih, malas mencatat ya, gitu kan. Semua semua password kita samain aja. betul. Pasti pasti teman-teman juga banyak yang kayak gitu Mas. Iya, iya. Sebenarnya kan segala password kita itu terekam di sini nih ya. Google Ya, Password betul. History ya Sensei ya. terekam. Google Password Manager ya, betul. Google Password Manager ada tuh. Google Password Manager. Nah, di sini muncul ini. Jadi misalnya kita Facebook misalnya atau apa. Nah, kayak saya nih Google ada 6 akun saya yang nyangkut di sini nih, di sini ya, di Betul. google.com gitu ya. Ini kan Tapi kalau kalau saya artinya gini Sensei ya, berarti kalau kita pakai device orang ya pastiin kita clear history berarti ya. ya harus clear history. Nah, kayak gini nih. Nah, kan saya email saya yang pertama, email kedua, email ketiga, email keempat, email kelima, email keenam. Nah, jadi bisa. Nah, anehnya ketika direbut orang itu, di sini nggak muncul dia. Oh, Nggak muncul dia. Yang ini, yang email saya yang direbut orang itu. Ini juga belum masuk ke sini ya. Email utama saya itu. Benar tuh, belum masuk ke sini. masuk ya Kan sini ya. ya, belum masuk ke sini dia. Belum masuk ke sini dia. Belum masuk ke sini. Jadi Masa mungkin ya. Mungkin karena masa tangguh itu ya, Sensei ya. satu tangguh kemarin 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 itu saya belum mengklik eh, update update email. Kalau update email pasti dia Oh, masuk ke sini. iya 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 iya. Iya. Nah, ini Berarti ini teman-teman. sekarang Sensei lagi masa ini ya, lagi masa bukan masa hukuman sih, masa training berarti dari dari Masa YouTube ya. terakhir betul. Ya, oke. Kenapa tuh Sensei? Kenapa kok jadinya masa training? Kenapa tuh? Ya, mungkin selama ini saya kurang hati-hati dalam memelihara akun saya. Bukan Ya, hati-hati ya. kurang Oke, hati-hati. jadi Nah, Jadi teman-teman, nah bagi yang baru mulai bangun channel sebetulnya di YouTube udah lengkap banget ya tadi ya. ya, Panduannya, guide-nya kalau ada kejadian ini, kejadian itu gitu. Nah, itu ya, mungkin salah satu gunanya juga kita ikut komunitas kali Sensei ya. betul. Oh, Alangkah baiknya ikut komunitas ya, seperti komunitas kita tuh ya, komunitas yang YouTuber berangkat kami. ya. Ini Kayak kita sekali promosi. ya nggak apa-apa, emang nggak ada salahnya kan kita promosiin YouTube di channel YouTube kan nggak masalah kan? Masalah dong, betul. Oke, guys, kalau ada yang mau nambahin ya kan apa yang kita bicarakan ini bisa di kolom komentar ya Sensei ya. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ya untuk lebih lebih spesifik teman-teman boleh nanya di kolom komentar ya. Tuh, mungkin teman-teman pasti ada yang pernah ngalamin dengan solusinya sendiri ya Sensei ya. Ya, Nah, kita juga belajar gitu. iya. Iya, kalau saya Mas, begitu email saya diambil orang lain itu, saya nggak bisa masuk sama sekali. Jadi ketika kita klik lupa password, kemudian dia minta masukkan email pemulihan, kita klik email pemulihan kita, di situ tertulis kami sudah mengirim link
reset password, katanya gitu. Ada komentar begitu. Tapi masuknya bukan ke email kita, masuknya ke email perampok itu. Masuknya ke email mereka, iya. Sama email-email pemulihannya itu. Ya, sama email pemulihan diambil sama dia, termasuk nomor HP. Apa nggak gawat tuh teman-teman ya? Gawat itu gawat teman. Cuman mau nggak mau kita mesti tahu juga gitu cara-cara orang nge-hack gitu ya. Biar kita nggak kena hack ya nggak sih? Ya Iya, teman-teman. Tahu lah secara garis besarnya itu kan minimal nih kalau misalnya orang orang hacker lah ya. Kalau hacker itu berarti dia kan butuh butuh pihak ketiga lah istilahnya gitu ya kan buat iya, nge-hack device kita. Kayak gitulah guys. Jadi kita perlu tahu sedikit lah minimal gitu ya kan. Oke iya. Sensei, luar biasa Sensei. Terima kasih banyak nih udah berbagi ya, udah berbagi ke sahabat-sahabat Senopati Center dan pastinya ke sahabat-sahabat Bakri Tanjung Channel juga. Guys, jangan lupa subscribe guys, Bakri Tanjung Channel. Sama Senopati Center pastinya. Oke, Iya, kalau gitu jangan lupa subscribe channelnya Senopati Center. Luar ya. biasa. Oke Sensei, kalau gitu menghemat waktu Sensei juga. Wah, ini Sensei juga pasti banyak kesibukannya ya. Nah, banyak akan Sensei ini trainer juga ya Sensei ya. Ya, Nah, oke kalau gitu kita sudahi dulu. Terima kasih banyak guys. Jangan lupa tetap tetap semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, arigato. ya, arigato.